Ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun tentu ada kemajuan ya. Jadi kinerja dokter dengan terbantunya berbagai penemuan teknologi, saya kira pasti memberikan support pada peningkatan kinerja dokter di masa kini maupun ke depan. Bagi saya pribadi barangkali tidak terlalu ada dampak, tapi harusnya program itu adalah program yang sangat bagus bagi masyarakat luas. Hanya bagaimana implementasinya, bagaimana sosialisasinya, bagaimana penyebarluasannya, kemudian juga bagaimana pemerataan tenaga medisnya bisa melayani masyarakat itu yang perlu ditingkatkan karena masih banyak keluhan di sana sini. BPJS masih di nomor 2 kan, BPJS masih belum rata, birokrasi yang terlalu rumit saya kira masih sering kita dengar. Perlu peningkatan kinerja yang lebih baik ke depan. Secara pribadi saya juga tidak terlalu merasakan keluhan itu, cuman kalau saya mengamati pada saat saya berkunjung ke rumah sakit misalnya, atau saya mengamati mengantar keluarga periksa ke dokter misalnya, saya kira ada suatu kondisi di mana khawatiran masyarakat pada saat dia merasakan penyakit yang begitu berat, ternyata saat itu dokter tidak hadir di depannya. Pada saat seseorang sakit kemudian dilarikan ke rumah sakit, pada saat itu belum tertangani oleh seseorang dokter. Dokternya masih harus dicari, masih harus ditelepon, masih harus dihubungi, sementara yang nangani hanya masih perawat. Saat itu bisa dibayangkan bagaimana psikologis keluarga dari keluarga yang sakit itu, bahwa ini butuh sentuhan dokter. Jadi sangat percaya sama dokter. Maka disitulah kehadiran seorang dokter pada titik-titik kritis seperti itu harus sigap dan ada di sana. Eh, Pelayanan kesehatan adalah bagian dari kebutuhan primer masyarakat. Di samping eh, kebutuhan pokok yang lainnya, masuk salah satunya pendidikan. Jadi kesehatan harus mendapatkan prioritas dari pemerintah. Ada regulasi yang menunjang ke sana. Kemudian dari tenaga medisnya, terutama dokter juga harus mengupgrade kemampuannya. Saya yakin siklus perkembangan kedokteran itu begitu cepat, teknologi begitu cepat, ilmunya begitu cepat, perkembangan penyakit baru juga begitu cepat, maka kemampuan dari tenaga medis juga bukan hal yang kecil untuk dikesampingkan. Jadi pemerintah, regulasi maupun tenaga medis, terutama dokter harus selalu meningkatkan kapasitasnya masing-masing sehingga pelayanan kesehatan menjadi sangat baik dan sangat dirasakan oleh masyarakat luas di sana. Terima kasih atas waktunya. Gimana? Ya segala penyakit itu harus bisa disembuhkan. Semua banyak penyakit sekarang kan, banyak penyakit. BPJS itu membantu masyarakat ya, Untuk menyumbang masyarakat, beban masyarakat supaya lebih ringan dalam berobat. dan berobat. Oh, ya. Lalu kan ya kalau sakit bisa diperiksa yang benar, teliti, dan obat yang cocok. Oh ya. Ya, bisa sembuh. Dunia kedokteran itu bisa merawat orang-orang, semua orang yang sakit-sakit itu bisa disembuhkan Lebih baik lagi. dan lebih baik lagi, Oh ya. Oke. tidak mengeluh lagi sakit lagi. Iya. Oke. Makasih ya Mbak Pa. Ya. Kita kan sudah cukup profesional kita. Mempermudah saya kalau ada keluhan sakit langsung ditunjuk dengan BPJS itu kita langsung mencari sumbernya apa Jadi lebih mudah gitu Pak ya. mudah ya. Oke.
yaitu kadang-kadang tidak akuratnya pemeriksaan dengan kenyataan penyakit saya, supaya ada aturan-aturan tertentu yang memudahkan baik dokternya maupun pasiennya itu. Untuk pelayanannya Bapak ya. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Selamat siang. Memuaskan. Oke, memuaskan Ibu ya. Sebenarnya sih murah, tapi kadang kayak nggak dirayakan gitu mbak. Oh, enggak tahu. Pelayanannya itu loh kurang Kurang baik ya. kurang baik. Oke. Obat-obat itu mahal. Obat-obat itu mahal ya. Heeh. Meskipun dokternya gratis dengan BPJS, tapi obatnya tetap mahal ya. mahal. Oke. Dokter lebih profesional, harga obat nggak terlalu mahal gitu. Oke. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan pekerjaannya. Selamat siang. Ya. Menurut video kami, masyarakat itu rata-rata mengatakan bahwa dokter pada masa kini itu sebenarnya sudah baik dan ya mereka menyukai kinerja dokter masa kini. Tetapi pada kenyataannya mereka juga mengatakan bahwa banyak juga kinerja dokter yang buruk, seperti masih kurang disiplin atau apa yang membuat masyarakat menunggu dan resah. Terus masyarakat masa kini itu sudah rata-rata menggunakan BPJS, mulai dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Kemudian pendapat kelompok kami mengenai kedokteran masa kini adalah, ya menurut kami kedokteran sudah baik, tapi ya kedisiplinannya saja mungkin, dan cara mewujudkan harapan yang disampaikan. Harapan itu biasanya mereka ingin dokter lebih disiplin kan, ya kita harus belajar lebih giat dan ya harus disiplin. Marilah menjadi pelayan masyarakat yang sesungguhnya. Menurut saya, ulasan dari saya, menurut saya sebenarnya BPJS itu sudah bagus dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang telah menggunakan BPJS itu sendiri. Namun menurut saya dalam menjalankannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan juga kalau menurut pendapat saya tentang kedokteran masa kini, menurut saya dokter masa kini itu sebenarnya sudah bagus dan sudah cukup profesional. Namun masih banyak dokter-dokter di Indonesia yang masih melanggar aturan-aturan yang ada, seperti tidak menanyakan apa keluhan pasien, namun hanya menanyakan apa obatnya yang kurang dan sebagainya. Kemudian untuk cara mewujudkan kedokteran yang masa depan adalah sebagai dokter kita harus memiliki yang pertama adalah jiwa melayani. Dengan memiliki jiwa melayani, kita bisa menjadi dokter yang selalu tulus dan ikhlas untuk melayani pasien-pasien kita. Kata-kata inspirasi dari saya adalah mulailah hidup sehat dari diri kita sendiri. Terima kasih.